Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acuan bareng gue Zandi. Ya, seperti yang udah kalian lihat, sekarang gue bakal nge-review sebuah jaket. Ini jaket dari Finland seri Air Glow. Oke, seperti yang gue bilang di awal tadi, kalau hari ini gue bakal ngebahas atau nge-review sebuah jaket dari Finland. Dan nggak cuma jaket, hari ini gue juga bakal nge-review sebuah vest, ntar gue bawa di meja reviewnya nanti. Jadi ini jaket dari Finland, dan kenapa udah gue pakai di awal? Karena di awal ini gue bakal kasih tahu dulu soal fitmentnya, jadi ntar bakal kebayang apakah fitmentnya enak dan sesuaikah dengan harganya, yang emang harganya menurut gue ini cukup terjangkau banget untuk jaket Finland seri Air Glow ini gitu. Jadi ntar gue bakal nyobain fitment dulu di awal, dan soal harganya yang pertama gue infoin dulu, ini harganya nggak nyampe 300.000 rupiah. Dan apakah nanti bisa kita lihat apakah sesuaikah dengan harga nggak nyampe 300.000, apakah fiturnya cukup oke, apakah materialnya cukup baik dan fitment cukup enak. Jadi gue kasih itu di awal, ini harganya kurang dari 300.000. Oke, ngebahas soal fitment di awal. Ini yang gue pakai tuh ini size-nya L, dan gue tuh punya tinggi badan sekitar 182 cm dengan berat badan itu 70 kg, dan fittingnya kalau misalnya kalian lihat seperti ini, gue ngerasa yang gue rasain ini kurang besar untuk ukuran badan gue ya. Jadi ini size nya L, dan gue ngerasa cukup fit banget, cuman kurang besar aja gitu. Untuk sebuah jaket gue lebih suka yang sedikit oversize soalnya gitu, jadi bahunya lebih suka lebih turun ke bawah. Dan ini size L nya kalau di tangan gue yang emang panjang, tapi bukan berarti panjang tangan suka nyuri, ini tuh kayaknya kurang panjang aja gitu, cuman bisa ke cover sama glove kalau misalnya lagi riding gitu kan. Itu soal fitmentnya. Jadi untuk daily riding overall untuk fitmentnya cukup enak menurut gue ya. Cuman untuk fiturnya apakah bisa cukup untuk kalian pakai siksa setiap hari jaket ini? Yang pertama, fitur di eksterior, dia ada adjuster di bagian lengan di sini. Ini ada adjuster, arm adjuster, dan juga ada hip adjuster di sini atau waist adjuster. Jadi ini sistemnya kayak ada stoppernya lagi untuk di pinggang. Jadi ada dua buah adjuster di lengan dan juga di pinggang. Itu untuk fitur di eksterior. Ini fitur lainnya, dia juga ada reflektif marking di sini. Ini ya buat faktor keselamatan mungkin di malam hari. Dan fitur lainnya ada pocket yang jelas, cuman untuk pocketnya ntar gua bakal ngebahas di meja aja seperti apa detail-detailnya biar lebih detail. Zippernya pakai Shield yang waterproof, dan ada pocket juga jelas, ada Finland, dan gue suka sama brandingnya Finland di sini. Untuk jaket yang Air Glow di sini di warna hitam, brandingannya warna silver, senada dengan patch, jadinya nggak banyak warna, gue suka banget. Dan di belakang juga ada brandingnya juga gitu, ntar gue lihat detailnya. Dan fitur utamanya yang lain soal hoodie-nya ini bisa dilepas atau detachable, nanti si hoodie-nya. Dan bahannya ini PE Twill, windproof dan juga waterproof, cuman untuk hujan yang sedang atau intermediate gitu. Itu highlight utama dari eksteriornya. Dan untuk detail lainnya yang lebih detail lagi, untuk innernya, untuk fitur pocketnya, kita bahas di meja review sekarang. Oke, sekarang kita bakal ngebahas detail dari jaket Air Glow ini dari Finland. Untuk eksterior dulu. Jadi untuk eksteriornya, fitur yang pertama kita ngebahas soal pocket-pocketnya di eksterior. Di sini ada gadget pocket bagian dada samping kiri. Ini untuk menyimpan gadget, biasanya menyimpan gadget. Kalau misalkan menyimpan HP, menyimpan rokok, apapun yang terserah kalian. Cuman ada fitur pocket di sini, dan ada dua buah side pocket di sini. Untuk detailnya dia sama-sama menggunakan zipper yang sealed, yang kayak waterproof gitu di sini. Dia ada rubbernya sama dengan zipper utamanya gitu. Ini zippernya dari mereknya nggak ada sih, nggak ada tulisan. Biasanya kan YKK. Cuma ini nggak ada brandingan untuk zippernya. Cuman zippernya cukup halus. Ini ada 3 buah pocket untuk eksterior. Dan tadi seperti yang gue bilang, detail brandingannya di bagian depan, gue suka banget warnanya silver sama hitam tuh pas banget, nyatu banget warnanya. Dan detail kecil lainnya gue suka sama stopper hoodie-nya di sini. Jadi hoodie-nya adjustable juga dan detachable menggunakan zipper juga di sini. Ini gue suka pakai warnanya transparan, jadi manis juga warnanya. Ini warnanya senada banget menurut gue untuk overallnya, hitam, silver, dan juga ini bening transparan. Lalu untuk branding di belakangnya, di bagian sebelah kanan di sini
Ini brandingannya kecil, jadi enak banget ngelihatnya lagi. Untuk brandingan ini gue suka banget brandingannya. Dan reflective patch-nya ada di, atau reflective strip-nya ini ada di tangan, lengan kiri kanan seperti yang tadi bisa kalian lihat untuk gua pakai. Dan ini ada reflective juga di bagian tengahnya di sini. Itu untuk di bagian eksterior. Dan untuk fitur lainnya ada juga lubang-lubang hawa di sini untuk melepas hawa panas dari badan gitu. Untuk sirkulasi udara, pakai stitching atau jahitan warna merah di sini untuk ngeluarin hawa panas dari dalam si jaketnya gitu. Adjuster tadi ini waist adjuster di bagian pinggang dan adjuster di bagian tangan menggunakan velcro gitu. Oh ini kan sistemnya sistem bukan urut, apa ya bahasanya, lupa. Serut. Untuk di eksteriornya ini hoodie bisa dilepas. Udah, sekarang ngebahas soal materialnya. Jadi untuk materialnya ini tuh PE. Dan untuk di sini gue suka finishing dari si PE-nya Airglow karena terlihat lebih apa ya? Lebih shiny, lebih glowing aja gitu untuk material PE-nya. Jadi kayak walaupun warna hitam tapi jadi berkilau. Kalau misalnya pakai PE yang berkilau gini di warna-warna terang mungkin agak aneh, cuman untuk di warna gelap malah jadi keren menurut gue. Jadi rasanya ada kesan premium kalau misalnya dipakai di warna gelap untuk bahan PE. Dan ini waterproof untuk intermediate rain atau hujan yang sedang, sama udah pasti windproof. Jadi buat teman-teman yang gampang masuk angin ini bisa jadi sebuah solusi sih sebenarnya gitu. Atau yang suka riding malam biar lebih aman paru-parunya bisa pakai jaket-jaket yang emang windproof gitu. Takutnya paru-paru basah. Oke, itu untuk eksteriornya. Sekarang kita lihat si innernya. Untuk innernya ada inner liner di sini. Ini inner liner atau lapisan dalamnya itu menggunakan mesh dry fit. Kalau keras ini dry fit mesh. Jadi biasanya untuk dry fit mesh ini dia menyerap keringat dan juga sirkulasinya bagus karena emang banyak lubang, karena ya itu mesh namanya juga ya. Jadi di mesh banyak lubang. Bahannya dry fit. Jadi sometimes bisa ngedinginin badan kalian juga sih sebenarnya gitu. Untuk brandingannya atau labelnya ini di Sablon, made in Indonesia. Jadi bangga dengan produk lokal. Kita coba support produk lokal. Dan ada bahan inner fleece di sini bagian lehernya. Mungkin pakai fleece bahan kayak gini biar ngerasa anget aja di bagian leher gitu. Soalnya itu kan yang keterpa angin. Dan good point-nya inner linernya sampai ke hoodie-nya juga menggunakan inner liner. Jadi ini biasanya untuk beberapa untuk minimalisir budget nggak pakai inner liner di bagian hoodie, cuman ini pakai inner liner di bagian hoodie jadinya cukup oke untuk detail liner-linernya di bagian dalam gitu. Dan bagian lengannya pun pakai inner liner. Ini bagian lengannya kalau misalnya kita balikin bagian lengannya tetap pakai inner liner karena biasanya juga tadi beberapa produk nggak pakai liner di bagian lengan buat meminimalisir si budget. Cuman ini full inner linernya dari punggung, dari bagian dada, bagian lengan sampai ke hoodie-nya pakai inner liner gitu. Ya untuk harga, balik lagi ke harga di bawah 300.000 kayaknya ini cukup worth it untuk detail-detailnya dan fitur-fiturnya gitu. Dan untuk fitur lainnya di bagian interior ada side pocket atau inner pocket di sini. Dia tanpa ada zipper, cuman kantong masuk doang kayak gini. Ini bisa untuk menyimpan apapun yang kalian butuhkan di bagian dalam jaketnya gitu. Oke, itu untuk innernya. Jadi innernya yang bisa gua highlight good point-nya soal inner linernya sini yang bahan dry fit ini full sampai ke semuanya gitu. Jadi cukup oke gitu. Dan ya nggak kelihatan murah jujur aja. Ini gue jujur-jujuran aja. Untuk di bawah harga 300.000 menurut gue cukup worth it dengan yang ditawarkan sejauh ini yang bisa gue lihat. Cuma untuk durabilitas gue nggak bisa ngetes sekarang karena emang harus dipakai setiap hari. Cuman ya untuk daily riding jaketnya buat kalian kerja ke kantor nongkrong ya masih oke lah gitu. Untuk helm lagi untuk jaket dari Finland gitu. Ini untuk jaket Airglow dari Finland. Sekarang kita mau bahas langsung detailnya aja. Vestnya dari Finland karena gue juga ada rompinya. Oke, ini dia rompi dari Finland. Untuk rompinya di sini dia sedikit berbeda untuk materialnya, walaupun kayaknya ini sama-sama PE, cuman teksturnya berbeda. Dia tuh kayak cuttingnya ini kayak vestnya dari brand fashion Jepang yang ngegembung di sini. Ini
Kalau misalnya ngambil stylenya, gue ngelihat kalau buat gue ini identiknya sama style-style rider dari Eropa. Kan Eropa rata-rata pakai vest, udah pasti pakai vest Eropa, Rusia. Tuh kalau misalnya riding untuk sehari-hari, untuk dobelannya dia pakai vest gitu. Jadi untuk gayanya dia pakai gaya-gaya Eropa. Gue ngeliatnya seperti itu ya. Mungkin ini berbeda buat setiap orang, cuman pandangan gue seperti itu secara subjektif. Stok stylenya style ala Eropa yang menggembung di sini, ada stitching di bagian hampir di bagian seluruh badannya atau jahitan, dan fitur utama lainnya dia juga sudah ada hoodie yang bisa dilepas atau detachable dan bisa di adjust juga, ada adjuster serut di sini gitu. Cuman berbeda dengan jaketnya, ini adjusternya warnanya cuma warna hitam doff biasa, bukan bening kayak yang tadi yang air glow gitu. Itu, dan kan ini rompi jadi mungkin nggak butuh juga yang waterproof, makanya dia nggak bikin si zippernya pakai seal lagi. Ini zipper biasa, cuma dari YKK. Oh, ini dari YKK, kemungkinan juga yang Ergo tadi dari YKK. Karena juga ini YKK untuk si zippernya. Dia nggak ada seal, cuman ya namanya rompi kayaknya nggak butuh juga untuk seal waterproof bagian zippernya gitu. Dan untuk fitur lainnya ada side pocket di sini kiri kanan, dan untuk brandingannya sama-sama minimalis. Tulisan Finland warna silver, di belakang juga sama Finland kecil warna silver, dan ada reflective strip di bagian tengahnya. Tetap ada faktor safety-nya di sini karena pakai strip di vestnya gitu. Jahitannya full sampai ke belakang, yang stitching di tengah seluruh bagian badannya. Ya ini untuk vestnya. Sekarang kita coba lihat inner linernya. Oke. Inner linernya dia hanya menggunakan bahan apa ya? Kalau ibu-ibu bilangnya ini kayak bahan puring gitu. Cuman gua nggak tahu nama detailnya apa, gue lupa. Cuma ini bahannya biasa, tapi tetap ada inner liningnya. Inner liningnya bahannya dingin, cuman tidak mesh karena ya itu nggak butuh mesh, angin juga tetap masuk kan kalau dari sela-sela tangan. Jadi nggak butuh yang emang bikin anget atau bisa provide sirkulasi udara dengan baik. Jadi overall untuk liner seperti ini udah cukup menurut gue untuk sebuah rompi. Dan di dalamnya juga ada tambahan fitur lainnya, ada inner pocket. Ini untuk sebuah rompi kayaknya cukup effort banget ngasih inner pocket di dalam. Di sini ada inner pocket di sebuah rompi, jarang-jarang juga mungkin ya pas tahu gue. Jadi ya ada fitur lebih juga untuk di interiornya, ada inner pocket bagian dalam, brandingannya sama, dan adjusternya ada di bagian pinggang juga sama, kelihatan dari dalam. Itu untuk si rompinya. Dan untuk harganya, rompi ini cuman sebelum gua kasih tau harganya, gua pengen liatin detailnya dulu sini. Detail eksteriornya beneran menurut gue nih ya, untuk harganya ini tuh masih, atau bukan masih ya, cuman kelihatan lebih premium dibandingkan dengan harganya yang emang murah banget menurut gue. Ini ada pola di sini, ada pola kayak nggak heksagon sih, segi empatnya apa, persegi empat, diamond. Ini ada pola diamond untuk si bahannya, bahan pakai diamond, kelihatan shiny jadi kelihatan lebih mahal. Hampir di semuanya, sampai ke hoodie-nya pun menggunakan bahan yang sama, hoodie-nya terasa lebih tebal. Ini harganya nggak nyampe 200.000, kemungkinan sih kayaknya taksiran gue mungkin sekitar 175, 150. Jadi untuk semua fitur dari rompi Finland ini dia nggak nyampe 200.000, dan menurut gue itu jujur ini worth it banget untuk sebuah rompi ya, untuk mengcover kalian, support kalian waktu lagi riding gitu. Oke, itu untuk review kali ini. Udah ada vest dan juga airglow, jaket airglow dari Finland. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan sekali lagi sih gue tetap meng-highlight ini produk lokal dengan harga yang sangat terjangkau dengan fitur yang dikasih, karena emang kita itu negara industri. Jadi gue yakin bisa semuanya memproduksi barang-barang yang emang oke seperti ini dengan harga yang terjangkau. Oke, sekian dari gue review dari jaket dan rompi dari Finland. Mudah bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.